Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 2320203861211045 dari program studi Manajemen Keuangan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen aset dan liability. Yang pertama, mengapa likuiditas penting bagi perbankan? Likuiditas penting agar bank mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah atau penarikan dana dan menjaga kepercayaan publik. Bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah dan membayar kewajiban lainnya tepat waktu. Selain itu, likuiditas memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis yang merupakan sumber pendapatan utama mereka. Terus, likuiditas juga yang memadai dan membantu bank untuk menghindari krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, bank membutuhkan likuiditas untuk menjalankan operasi sehari-hari seperti membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Likuiditas adalah elemen kunci dalam keberhasilan dan stabilitas sistem perbankan. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas? Masalah likuiditas dapat menyebabkan kesulitan penarikan dana nasabah, hilangnya kepercayaan publik, dan bahkan kegagalan bank. Upaya apa yang dilakukan otoritas keuangan BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman? BI dan OJK melakukan pengawasan ketat, intervensi likuiditas jika diperlukan, dan penerapan regulasi yang mendukung stabilitas perbankan. Berikut adalah upaya yang dilakukan Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya, upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas? Pada tahun 2020, Bank Bukopin mengalami kesulitan likuiditas yang cukup serius. Untuk mengatasi hal ini, Bank Bukopin melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, penyertaan modal. Bank Bukopin mendapatkan suntikan modal dari beberapa investor, termasuk PT Rakyat Indonesia atau Bank BRI, Persero Tbk BRI, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI. Penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat struktur permodalan bank. Yang kedua, rekomendasi OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan rekomendasi kepada Bank Bukopin untuk melakukan restrukturisasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan. OJK juga memberikan dukungan kepada Bank Bukopin dalam mencari investor yang strategis. Terus, yang ketiga, penjualan aset. Bank Bukopin menjual beberapa asetnya untuk meningkatkan likuiditas. Terus, penjualan aset ini dilakukan secara selektif dan bertujuan untuk memaksimalkan nilai aset yang dijual. Dan yang terakhir, yaitu program penyehatan. Bank Bukopin menjalankan program penyehatan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan profitabilitas. Program ini meliputi efisiensi operasional, perbaikan kualitas aset, dan peningkatan layanan kepada nasabah. Upaya-upaya tersebut berhasil membantu Bank Bukopin untuk mengatasi masalah likuiditas dan kembali pada jalur yang sehat. Namun, pada tahun 2023, Bank Bukopin melakukan agenda yaitu right issue. Pada right issue, Bank Bukopin menggunakan dana sebesar 11,99 triliun. Menurut Anda, apakah upaya dari Otoritas Keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Keuangan dan Bank Bukopin dalam mengatasi masalah likuiditas merupakan langkah yang tepat dan penting. Otoritas Keuangan berperan aktif dalam pengawasan, regulasi, dan dukungan. Sedangkan Bank Bukopin berupaya meningkatkan likuiditas melalui penyertaan modal, penjualan aset, dan program penyehatan. Meskipun masih banyak tantangan dalam memulihkan kepercayaan nasabah dan menjalankan program penyehatan,
langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah dan mencapai stabilitas keuangan. Buat analisis skenario pengendalian likuiditas, Bank Bukopin melalui right issue. Bank Bukopin menghadapi masalah likuiditas yang mengancam stabilitas keuangannya. Right issue dipilih sebagai salah satu strategi pengendalian likuiditas. Analisis ini akan mengeksplorasi potensi keberhasilan dan risiko strategi ini. Bank Bukopin menerbitkan saham baru melalui right issue untuk meningkatkan modal inti dan memperbaiki rasio kecukupan modal. Dana yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan likuiditas, membayar kewajiban, dan memperkuat posisi keuangan bank. Agenda pertama yang dilakukan KB Bukopin di tahun 2023 ini adalah melakukan right issue sebanyak 120 lembar saham di kuartal 1 ini. Sebanyak 10% dana right issue kali ini akan digunakan perseroan untuk kecepatan digitalisasi, sedangkan sisanya digunakan untuk ekspansi kredit baru di semua segmen. KB Bukopin sendiri merupakan bank terbesar di Korea Selatan yang dimiliki oleh holding KB Financial Group. Makanya Bank Bukopin bisa datangkan banyak BA dari Korea Selatan kayak NCT, BTS, dan lain-lain. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai jumpa di tugas selanjutnya.